Saya marah-marah kayak begini ada sebabnya. Ini orang-orang songong. Ini orang-orang coba untuk mengaburkan sejarah. Ini orang-orang menjual kemuliaan. Emang antum tahu? Emang Anda paham itu? Kami nggak berbicara ini kalau tidak ada roastingan-roastingan seperti itu. Kami nggak akan berbicara seperti ini kalau nggak ada statement-statement yang ujaran kebencian. Kami nggak akan ngomong seperti ini kalau mereka tidak mengajak umat untuk membenci satu sama lainnya. Ini sanadnya kan sampai Ubaidillah. Ternyata Ubaidillah terputus. Kitab-kitab kuno, manuskrip semua dibuka, ternyata membantah bahwa dari Ubaidillah tidak ada kaitan dengan zuriat Rasul. Nah kayak begini kan harus butuh pembuktian secara ilmiah gitu loh. Kenapa harus marah-marah? Ini bahkan kalau tidak diluruskan umat bisa tersesat. Makin kesini semakin geger, urusan nasab semakin meluas, urusan nasab semakin ramai, dan publik sekarang sudah banyak yang mempertanyakan soal nasab Habib, nasabnya para habaib. Apakah betul Habib itu adalah zuriyah Nabi? Kalau seandainya banyak Habib labal-labal atau palsu, ini adalah mencintai yang salah, mencintai sesuatu yang salah. Ini adalah abad pembersihan. Jadi saya sudah sering sampaikan, hal yang kecil akan menjadi besar ya. Hal yang sangat sepele bisa menjadi meledak kemana-mana, dan ini sudah terjadi. Harusnya para habaib ini bisa menasihati yang namanya Bahar Smith. Kenapa kok malah condong membela? Lawong salah penuh dengan caci maki, penuh dengan iri dan dengki, menyakiti sesama manusia, bahkan Wali Songo serta keturunannya dikait-kaitkan. Ini perilaku-perilaku yang sudah sangat sakit terlaluan. Harusnya sebagai, mohon maaf untuk Habib Taufik Assegaf, harusnya bisa tegas sebagai ketua Robitoh itu menasihati. Di mana ada oknum Habib. Masya Allah, sekarang ini sudah seperti apa ya? Ya dilema gitu. Sebetulnya umat itu dilema. Satu sisi kalau seandainya ini dibiarkan, juga pembodohan seandainya betul. Ini adalah pembodohan publik, pembodohan keyakinan yang sudah dilakukan berabad-abad. Ya, bagaimana kita itu kan meyakini sabda Rasulullah, mengimani sabda Rasulullah. Ketika kita mengimani sabda Rasulullah, lah kok nasabnya sendiri yang mengaku cucu nabinya sendiri kok sekarang tidak jelas. Lah umat ini perlu mencari tahu kebenaran itu. Jadi nggak perlu marah-marah. Bagi fans fanatiknya para habaib, ya nggak perlu marah-marah. Ini kan kajian ilmiah, nggak perlu gitu. Jadi fenomena-fenomena ini sudah saatnya. Yang disebut itu, kalau saya pernah dawuhnya Mbak Yaitar itu, ini tuh kebangkitan tasawuf. Hati-hati, orang suci akan terbongkar kebobrokannya. Orang yang sok suci, orang korupsi akan terbongkar pula. Dan segala sesuatunya dimulai dari hal yang kecil, yang sepele. Nah saat ini Robitoh, lembaga pencatatan nasab, saat ini sedang dilema, tidak bisa membuktikan. Awal mulanya dari mana? Dari hal yang sepele, dari hal yang kecil seperti si Bahar. Seperti Bahar ini, bahwa harusnya itu bisa ada yang menasihati, bukan malah dibela. Lucu gitu. Dan publik sekarang itu sudah mulai banyak yang sadar dan tahu bahwa Habib dalam Islam itu, zuriat Rasul itu namanya bukan Habib. Sekarang sudah publik banyak yang tahu. Sebutan Habib sama dengan gelar seperti kiai, disematkan di Yaman. Publik sudah mulai tahu. Wali Songo memiliki isbar, merujuk kepada Nakobah. Ini sudah terverifikasi dengan baik para syahid dan syarif yang ada kezuriatan pada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya
Mereka-mereka sendiri yang selalu menjual kemuliaan, menjual nasab seolah-olah, mengakuisisi dirinya bahwa seorang Habib, dia adalah seorang cucu Nabi. Sekarang hampir nggak bisa membuktikan. Ya, kayak begini kan jadi repot. Ini bisa menjadi panjang, ini bisa menjadi kebongkar semua. Lah kalau kebongkar berarti artinya selama ini. Kalau kebongkar semua. Kan ini menjadi dilema. Seandainya toh kebongkar mereka bukan zuriat Rasul, umat juga bingung akhirnya. Rugi tidak rugi. Oh, kami meyakini kok bahwa Habib itu adalah cucu Nabi, zuriat. Yang digaungkan kan seperti itu. Dunia. Ya Allah, bingung saya. Coba kalau seandainya kayak kemarin ada si bocil Mahdi itu. Masih anak-anak, sudah mengakuisisi sebagai cucu Nabi. Bingung saya. Mengkritik orang yang bukan orang sembarangan seperti Sayyid Zulfikar. Dia mengkritik katanya. Dia siapa? Katanya. Loh, Sayyid Zulfikar itu siapa? Beliau itu adalah kelas internasional. Kelas dunia, kori kelas dunia. Dikritik sama seorang cucu Nabi yang namanya Mahdi. Loh, ini kan lucu. Boyo kalau pansos itu kira-kira belajar dulu yang banyak. Dia siapa? Dia menghina-hina seolah-olah menghina Sayyid Zulfikar. Nah, Sayyid Zulfikar itu sudah diakui sanatnya. Nasabnya sudah diakui oleh dunia. Akan sudah peringatkan si Mahdi, akhirnya malu sendiri. Janganlah berbangga diri dengan kenasapanmu. Keturunan Wali Songo, para alim ulama Kiai Nuswantoro itu. Tidak ada yang tabiatnya seperti itu. Membanggakan nasabnya untuk kesombongan akhirnya. Menggunakan nasabnya hanya untuk apa? Supaya mereka umat menjadi budak. Supaya lu nyembah gue. Akhirnya kebongkar tidak. Ketika keturunan-keturunan Wali Songo membuktikan ini lo isbat gue. Nih, Ana punya isbat nih, diakui oleh negara-negara internasional. Diakui ini loh, Palestina mengakui gue sebagai Sayyid Syarif. Ini loh, Maroko mengakui gue, Palestina mengakui gue, Suriah mengakui gue, dunia mengakui bahwa saya adalah zuriat Rasul. Sedangkan ini orang-orang Habib, wabil khusus oknum-oknum ini, dia nggak bisa membuktikan. Paling mentok dia buktikan seperti ini. Gue punya nih buku nasab dari Robito. Iya, lembaga Robito ibarat lembaga keluarga sendiri. Cetak sendiri, bikin sendiri. Yang jadi masalah, Robito ini terisbat tidak oleh negara asal. Yaman sendiri tidak ada Robito, tidak mengakui. Bangsa-bangsa lain tidak mengakui ada lembaga pencatatan Robito. Apalagi publik sekarang sudah tahu tentang apa. Ketika keluarga Robito ini dari keluarga yang Habib-Habib ini sanadnya kan sampai Ubaidillah. Ternyata Ubaidillah terputus. Kitab-kitab kuno, manuskrip semua dibuka, ternyata membantah bahwa dari Ubaidillah tidak ada kaitan dengan zuriat Rasul. Nah, kayak begini kan harus butuh pembuktian secara ilmiah gitu loh. Kenapa harus marah-marah? Ini bahkan kalau tidak diluruskan, umat bisa tersesat entah sama berapa abad lagi. Coba. Ya, Ubaidillah tokoh fiksi seolah-olah seperti itu. Dan publik sudah banyak yang mengetahui, udah geger semua. Ini harus bisa membuktikan begitu loh. Ya, yang terhormat Robito harus bisa membuktikan bahwa Robito itu diakui gitu. Ini geger jadinya. Saya sudah bilang apa dari awal. Nasihati Bahar, jangan sampai rame. Kan sekarang sudah rame, sudah terlambat. Ini harus ada uji ilmiah sekarang. Ya. Ayo, untuk para sepuh, para kiai, para ulama yang suka dikecilkan, dikawekan, dihina-hina itu sama orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Ini berawal dari mulutnya siapa? Bahar. Dari mulutnya Bahar. Kami ini orang-orang pribumi itu sebetulnya welcome, woles, santai. Karena ya budaya kami itu budaya santun. Budaya kami, adat kami, tradisi kami bukan tradisi perbudakan. Sekarang sudah mulai keturunan-keturunan Wali Songo, laskar-laskar Wali Songo
laskar-laskar Nusantara sekarang sudah mulai bergerak. Ini nggak bisa direm. Kecuali ya pembuktian secara ilmiah. Ayo, ada nggak? Mosok rasa pencatatan Nabi ada di Jakarta, dibantah itu. Oh enggak dong, asal usulnya kan dari negara asalnya Rasulullah. Nah, dari negara asalnya Rasulullah itu mengakui atau tidak? Coba secara sains, secara logika. Nah, kami butuh mengetahui klarifikasi itu. Kami butuh paham itu. Jadi kajian-kajian ilmiah ini, umat itu harus berterima kasih. Jangan sampai kalau ini tidak benar, tidak ada pelurusan, maka berabad-abad lagi akan disambung pembodohan-pembodohan ini. Kacau tidak? Kacau. Masya Allah. Oh, zaman sekarang itu aneh kok. Salah dalil ribut, tapi nek cangkemmu bermasalah, los. Nah, zaman sekarang itu loh urusan dalil. Maco Arab sidik itu loh, harokatnya nggak pas saja geger. Tapi tabiat akhlakmu nggak bener, boles, los dol. Tak kondisikan nanti biar aman. Ya, kayak begitu tuh. Ini umat apa namanya? Dan ini abad apa? Inilah abad pembersihan saat ini. Hati-hati. Yang kau pandang suci belum tentu suci. Bisa jadi mereka sok suci, munafik. Yang kau anggap munafik, yang kau anggap suka marah-marah yang mana dulu? Saya marah-marah kayak begini ada sebabnya. Ini orang-orang songong. Ini orang-orang coba untuk mengaburkan sejarah. Ini orang-orang menjual kemuliaan. Emang antum tahu? Emang Anda paham itu? Kami nggak berbicara ini kalau tidak ada roastingan seperti itu. Kami nggak akan berbicara seperti ini kalau nggak ada statement-statement yang ujaran kebencian. Kami nggak akan ngomong seperti ini kalau mereka tidak mengajak umat untuk membenci satu sama lainnya.